Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Up Radio The Meaning Station. 6 tahun Up Radio Be Smart and Creative. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi Upmania, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pajak Pagi-pagi ya, yang hadirnya setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi silahkan untuk Upmania yang ingin bergabung bisa langsung ke live Instagram di Up Radio SMG atau juga bisa mendengarkan melalui radio. Nanti pertanyaannya bisa melalui WhatsApp ya di 087833300400. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai batas waktu penggunaan tarif PP 23 tahun 2018. Dan sudah bersama Hana ada Mbak Deni Rusmawati Agustin, akun representatif dari KPP Semarang Timur. Halo, selamat pagi Mbak Agustin. Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi Apmania. Iya, apa kabarnya Mbak Agustin? Alhamdulillah sehat. Mbak Hana gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi untuk Apmania yang mungkin punya pertanyaan ini seputar tema kita pagi hari ini atau mungkin seputar pajak juga boleh ditanyakan melalui langsung live Instagram ya di Up Radio SMG atau WhatsApp-nya di 087833300400. Nah, ini berbicara mengenai tema kita pagi hari ini yaitu batas waktu penggunaan tarif PP 23 tahun 2018. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu nih Mbak Agustin mengenai PP 23 tahun 2018 itu apa sih? Silahkan. Iya, Apmania, jadi PP 23 tahun 2018 itu mengatur terkait dengan pengenaan tarif UMKM. Pada awalnya sebelum PP 23 ini berlaku, tarif UMKM itu sebesar 1%. Pada waktu itu diatur dengan PP 46 tahun 2013. Jadi perbedaannya dengan PP 23 dan PP 46 itu tarifnya Mbak Hana. Kalau PP 46 itu 1%, PP 23 ini 0,5%. Kalau berlakunya itu kalau PP 46 2013 itu terakhir itu adalah masa pajak Juni 2018. Kalau PP 23 2018 itu mulai berlaku per masa pajak Juli 2018. Kemudian PP 23 ini berlaku sampai kapan? Jadi di sini diatur tentang siapa yang bisa menggunakan PP 23 ini. Ada orang pribadi, ada badan, PT, EV, firma, dan kwitansi. Di situ diatur terkait dengan batas waktu bisa menggunakan tarif final 0,5% ini. Jadi gitu Mbak Hana. Oke, jadi PP 23 ini adalah tarif ya yang dikenakan oleh UMKM ya. UMKM yaitu yang tadinya 1% menggunakan PP 46 kemudian beralih ke PP 23 yang dikenakan yaitu 0,5% atau 0,5%. Nah, kenapa sih dialihkan dari PP 46 ke 23, Mbak Agustin? Jadi dalam upaya untuk apa ya? Jadi pemerintah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk berpartisipasi dalam membangun negara ya Mbak. Salah satunya dengan pajak. Nah, penyetoran pajak senilai 0,5% dari omset ini dengan harapan makin banyak wajib pajak yang bisa berpartisipasi untuk membayar pajak. Jadi seperti itu. Oke, makanya diringankan begitu ya. Tapi apa sih yang membedakan PP 23 dengan PP 46 selain tarifnya ya? Tadi dijelaskan sama Mbak Agustin ya kalau tarifnya PP 46 sebelum PP 23 ini adalah 1% dan PP 23 ini 0,5%. Nah, yang membedakan selain tarifnya apa sih Mbak Agustin? Jangka waktunya Mbak Nah, jadi kalau di PP 46 itu dulu wajib pajak badan itu
bisa menggunakan tarif 1% itu setelah masa waktu 2 tahun. Jadi kalau dulu wajib pajak badan itu 2 tahun pertama sejak terdaftar itu menggunakan tarif umum. Setelah 2 tahun itu, ketika diketahui omsetnya melebihi kurang dari 4,8, itu bisa menggunakan PP 46 ini. Tapi kalau PP 23, nah ini berlaku untuk keseluruhan WP. Jadi per PP 23 ini, aturan ini diterapkan per Juli 2018 itu semua wajib pajak baik badan, OP, PT, CV, firma dan koperasi itu harus mengikuti tarif 0,5% dengan ketentuannya syaratnya omsetnya di bawah 4,8 Mbak Hana. Kemudian kalian lagi ya yang nggak boleh pakai tarif ini tuh seperti pekerjaan bebas Mbak Hana. Pekerjaan bebas tuh contohnya itu dokter, arsitek, angkutan itu nggak bisa pakai tarif 0,5% ini. Kemudian penghasilan yang dikenai PPh final. Jadi misalnya ini ada orang pribadi nih Mbak Hana, dia punya usaha jualan baju nih ya, jualan baju. Tapi selain penghasilan dari jualan baju ini, orang pribadi tersebut juga punya penghasilan dari misalnya penjualan tanah. Nah, yang dihitung omset 4,8 M itu dari omset penjualan baju. Dari yang pengalian tanah itu tidak masuk perhitungan yang 4,8, tetapi menggunakan perhitungan tarif final. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk yang dikenakan tarif 0,5% tadi nggak hanya UMKM ya, tapi semuanya ya, PT, CV, koperasi juga menggunakan tarif 0,5%. Tapi waktu sebelumnya di PP 46 itu hanya untuk UMKM. Kalau untuk PP 46 itu dulu yang diatur adalah orang pribadi UMKM, kemudian kalau badan aturannya ya Mbak, aturannya yang tadi 2 tahun pertama. Bedanya di situ ya. Kemudian untuk pekerjaan bebas tadi tidak bisa menggunakan tarif ini ya, 0,5% ya. Terus yang untuk PP 23 ini Mbak, kalau misalnya nih orang pribadi atau badan, dia nggak mau ikut tarif 0,5% nih Mbak, dia bisa mengajukan untuk memilih menggunakan tarif umum, tarif normal yaitu PPh pasal 17. Jadi kalau 0,5% itu kan tidak memperhitungkan WP itu rugi ya Mbak, tapi dasarnya omset. Tapi kalau PPh pasal 17 di situ diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak. Oh begitu ya, jadi bisa memilih nih, nggak harus menggunakan PP 23, tapi juga bisa memilih menggunakan tarif umum begitu ya Mbak Agustin ya? Betul. Oke, nah ini untuk pekerjaan bebas tadi kan tidak bisa nih menggunakan tarif 0,5%. Lalu untuk pekerjaan bebas ini berarti menggunakan tarif yang mana nih Mbak Agustin? Kalau pekerjaan bebas itu cara perhitungannya misalnya ini arsitek atau konsultan kan juga masuk perhitungan pekerjaan bebas Mbak. Itu penghasilan diterima selama 1 tahun tersebut itu dikalikan dengan norma bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan, kemudian nanti baru dikalikan dengan tarif pasal 17 yang nilainya penghasilan sampai dengan 50 juta itu 5%, kemudian 50 sampai 250 juta 15% dan seterusnya itu tarifnya progresif. Oke, tarifnya progresif yang menyesuaikan berapa jumlah omsetnya seperti itu ya Mbak Agustin ya. Nah, untuk tadi kan di PP 46 ada untuk batas penggunaannya ada ya, yaitu tadi untuk badan dikenakan tadi maksimalnya 2 tahun nih. Nah, kalau menggunakan PP 23 untuk batas waktu penggunaannya berapa tahun? Nah, yang sekarang kita bahas nih ya Mbak ya. Jadi kalau untuk PP 23 Mbak cut off-nya adalah masa pajak Juli 2018. Untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum Juli 2018 itu batas waktu penggunaannya untuk OP itu 7 tahun Mbak. Kalau sekarang yang kita bahas PT dulu ya Mbak, karena batas waktu PT-nya kan akhir tahun ini 31 Desember. Jadi pajak badan PT yang terdaftar sebelum
Juli 2018, maka batas waktu penggunaan tarif PP 23 maksimal besok Desember. Jadi tahun 2021 harus sudah menggunakan perhitungan tarif umum PPh pasal 17. Jadi mulai tahun depan sudah ada angsuran PPh 25 Mbak kalau pakai tarif umum. Nah, kemudian untuk C, kalau untuk CV nih Mbak, kalau untuk CV batas waktunya misalnya terdaftarnya sebelum PP 23 ini berlaku, sebelum Juli 2018 itu nanti akhir tahun 2021. Kalau OP akhir tahun 2024. Nah, bagaimana kalau misalnya OP tidak wajib pajak yang sudah setelah aturan ini diterapkan, misalnya ini terdaftar sekarang ya Mbak 2020 nih, berarti terhitungnya adalah per tahun pajak terdaftar Mbak. Kalau PT, jadi kalau sekarang 2020 berarti 3 tahun lagi nih Mbak, 2020, 2021, 2022. Kalau PT seperti itu. Oke, tapi mungkin bisa dijelaskan berapa tahunnya begitu, Mbak? Kalau CV berapa tahun seperti itu Oke, untuk PT? kalau untuk pajak yang terdaftar sebelum Juli 2018 itu batas waktunya itu PT 3 tahun ya Mbak, 3 tahun sejak PP berlaku sejak 2018. Kalau OP itu 7 tahun, kemudian untuk CV firma koperasi 4 tahun. Kalau setelah Juli 2018 itu sejak namanya seperti itu. Oke, kalau semisal nih wajib pajaknya terdaftarnya di tahun ini, itu bagaimana Ini wajib pajaknya apa? PT atau CV Mbak? Kalau semuanya misalkan kalau OP baru daftar tahun ini, berarti nanti seperti apa untuk penerapannya PP 23? Oke, kalau untuk PT, misalnya terdaftarnya tahun 2020 ya Mbak, berarti perhitungannya pun adalah 2020, 2021, 2022. Jadi kalau PT itu batas waktunya 2022. Kemudian kalau untuk CV berarti 2023. Kemudian untuk orang pribadi berarti 2000 berapa nih? 2026, Mbak. 2026. Sepanjang omsetnya belum melebihi 4,8. Kalau misalnya sebelum batas waktu penggunaan itu berakhir omsetnya sudah di atas 4,8, misalnya nih Mbak, wajib pajaknya itu terdaftarnya tahun kemarin 2019 Mbak. Tapi ketika di laporan keuangan omsetnya sudah di atas 4,8, maka tahun 2020 ini tidak bisa menggunakan tarif PP 23 lagi, tapi harus menggunakan tarif umum yang pasal 17 tadi. 17. Saya ngomongnya. Oke, jadi untuk khusus yang ini ya, omsetnya di atas 4,8 miliar itu otomatis tidak bisa menggunakan tarif 0,5% ini ya, langsung menggunakan tarif yang ini ya, pasal 17 tadi ya, tarif umum ya. Betul. Berarti ya. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai UMKM sendiri nih, Mbak Agustin, yang termasuk UMKM selain tadi penghasilannya mungkin di bawah 4,8 miliar, apa saja sih yang termasuk UMKM? UMKM itu OP, PT, CV, firma, koperasi itu bisa termasuk UMKM, Mbak. Jadi sepanjang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan penyerahan barang atau jasanya itu kan ada yang diatur khusus ya Mbak. Kalau yang seperti jasa konstruksi itu pengaturannya tidak menggunakan PP 3 ini karena ada aturan PPh final sendiri yang mengatur terkait jasa konstruksi. Kemudian misalnya ada contohnya adalah misalnya ada apa ya persekutuan atau badan yang terdiri dari beberapa notaris atau konsultan yang berbentuk badan itu tidak bisa menggunakan PP 23 ini. Jadi yang disebut UMKM itu pure perdagangan penjualan baik barang maupun jasa.
Oke, nah mungkin juga bisa dijelaskan nih Mbak Agustin, apa sih hak dan kewajiban dari UMKM yang pasti yang sudah memiliki NPWP nih? Apa saja yang harus dilakukan? Tentunya kalau haknya, kewajibannya dulu ya Mbak. Kewajibannya berarti untuk setiap bulannya adalah menghitung omsetnya setiap bulan, kemudian menyetorkan pajaknya paling lambat adalah tanggal 15 setelah bulan itu berakhir. Jadi misalnya bulan ini bulan November ya Mbak, jadi kewajiban Hmm. UMKM setornya paling lambat atas masa yang Oktober kemarin adalah 15 November 2020 besok, tanggal 15 besok, berarti batas akhir penyetoran PPh UMKM yang 100%. Gitu. Terus haknya ya berhak untuk mendapatkan informasi perpajakan, edukasi, layanan konsultasi dari pajak lah intinya. Oke, kalau untuk UMKM sendiri, untuk tadi yang pertama adalah kewajibannya adalah menghitung apa saja yang harus dihitung oleh UMKM. Kalau UMKM simple ya Mbak, jadi dasarnya adalah omset penjualan. Berapa penjualan dalam satu bulan tersebut, itu langsung dikalikan dengan 5%. Penjualannya, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dibedakan ya antara penjualan yang masuk tarif UMKM dan penjualan yang tidak masuk. Penjualan yang tidak masuk tadi contohnya adalah penjualan tanah bangunan tadi Mbak, itu nggak masuk dalam Hmm. tarif UMKM. Jadi yang masuk adalah ya murni pure dari usahanya wajib pajak. Misalnya jual mebel atau jual atau toko bangunan itu ya pure dari usahanya tersebut. Kalau yang final-final itu kan penghasilan lain ya, itu tidak termasuk dalam hitungan yang setengah persen omsetnya. Oke, nah setelah menghitung tadi harus menyetorkan ya, paling lambat tadi tanggal 15 setiap bulannya ya Mbak Agustin ya. Nah, kalau terjadi keterlambatan apakah juga ada sanksi atau dendanya nih Mbak Agustin? Pasti ada sanksi dan dendanya Mbak. Jadi kalau terlambat itu ada dua Mbak, terlambat bayar dan terlambat lapor. Kalau Mhm. terlambat lapor itu aturannya adalah pengenaannya untuk SPT. Ini kita bicara SPT masa ya Mbak. SPT masa itu 100.000. Kalau misalnya wajib pajak itu bayar, berarti kan sesuai aturan tuh dianggap lapor. Kalau bayar dianggap lapor, berarti nggak perlu lapor nih Mbak, cukup bayar aja gitu. Kalau misalnya dia terlambat bayarnya gimana? Gantung tanggalnya Mbak. Jadi batas waktu pelaporan itu kan tanggal 20 Mbak. Wajib Mhm. pajak yang akan dilakukan misalnya tanggal 16 sampai tanggal 20 Mbak. Berarti dia ada Mhm. kena sanksinya sanksi keterlambatan bayar. Nilainya 2% itu untuk aturan yang lama Mbak. Ini ada aturan Omnibus Law yang kemarin baru disahkan itu terkait dengan perpajakan juga dampak. Jadi kita ada perubahan terkait dengan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak. Tapi ini aturannya sedang dalam proses enggak perpajakannya. Kemudian untuk yang pelaporan, misalnya BP ini bayarnya di atas tanggal 20 nih Mbak, saya tanggal 22. Nah, sanksi apa yang dikenakan WP itu ada dua Mbak. Pertama adalah sanksi Mhm. keterlambatan setor 2% dari jumlah pajak yang terutang. Yang kedua adalah keterlambatan lapor. Berarti lapornya tadi 100.000 nih Mbak, ditambah 2% kali jumlah pajak yang terutang berapa. Oh, oke, lumayan juga ya. Makanya jangan sampai terlambat ya untuk melakukan pembayaran ya. Nah, untuk penyetoran atau pembayaran itu sendiri untuk wajib pajak UMKM ini bisa melalui mana aja nih untuk pembayaran pajak? Udah sangat mudah sekali sekarang, jadi sudah bisa langsung ke ATM, wajib pajak bisa ke ATM untuk PP 23,5% ini tinggal dimasukkan saja itu nanti nomor NPWP-nya, kemudian masa pajaknya, kemudian tahun pajaknya, itu otomatis nanti keluar struk bukti NPPN-nya. Ada cara lain bisa juga dengan pembuatan billing, Mbak. Pembuatan billing dahulu. Pembuatan billing bisa dilakukan
Secara online, DJP online, akun masing-masing wajib pajak. Nanti dari billing tersebut bisa dibayar via internet banking bisa juga. Jadi sudah gampang. Di kantor pos juga bisa, Mbak. Atau di bank juga bisa. Di mana-mana udah bisa. Oke, jadi lebih gampang ya. Tapi untuk pembuatan kode billing itu sendiri, ada syaratnya juga nggak sih, Mbak, kalau kita mau bikin kode billing? Kode billing itu bisa dibuat wajib pajak sendiri sepanjang dia bisa mengakses akun DJP online-nya, akun pajak nih Mbak. Jadi tiap masing-masing wajib pajak itu sebenarnya memiliki akun pajak Mbak. Tapi akun pajak itu bisa dibuka dengan yang namanya EVIN Mbak. EVIN Mhm. itu yang digunakan pajak untuk dapat mengakses loginnya ya, akunnya ya. Nah, dari situlah dari DJP online itu, kita nyebutnya DJP online nih Mbak, namanya. Ya. Di DJP online itu wajib pajak bisa melakukan banyak hal, ada e-filing, ada pembuatan eh, billing juga. Jadi pelaporan dan pembuatan billing bisa dari situ. Wajib pajak juga bisa memantau terkait dengan pelaporan SPT yang kemarin-kemarin sudah disampaikan. Jadi misalnya mau lihat nih, tahun kemarin itu SPT saya seperti apa nih, di situ bisa kelihatan. Sepanjang kemarin-kemarin juga menyampaikannya sudah online, tapi kalau masih manual HAT, sepertinya belum bisa diakses di situ. Oh, oke. Nah, tadi Mbak Agustin sempat menyebutkan harus memiliki EVIN nih untuk masuk ke DJP nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk Aminia yang nggak tahu EVIN itu apa sih dan cara mendapatkan EVIN itu sendiri bagaimana caranya? EVIN itu semacam nomor identitas KWP, kode rahasia untuk masuk ke login DJP online-nya WP. Mungkin pas macam password mungkin ya Mbak, kalau bahasa bahasa umumnya ya, password yang diberikan DJP kepada wajib pajak. Tapi itu bisa diberikan rahasia nih Mbak. Jadi wajib pajak harus mengajukan sendiri nih Mbak pengajuannya. Kalau sekarang nih udah mudah nih bisa online, nanti tinggal eh, di-upload aja itu KTP sama NPWP-nya. Kemudian nanti FI-nya disampaikan via email. Oh, oke. Jadi mengupload untuk foto KTP dan juga NPWP, kemudian nanti kita akan mendapatkan EVIN-nya melalui email ya. Iya. Jadi nanti bisa diakses Mbak kalau sekarang saya kan di Semarang Timur nih Mbak. Biasanya di masing-masing Hmm. kantor itu punya Instagram ya Mbak. Mungkin ini Apmania sudah terbiasa dengan Instagram. Nanti kalau misalnya pengen mengetahui terdaftarnya di kantor pajak mana. Jadi kalau pengajuan EVIN itu kan harus di kantor pajak terdaftar Mbak. Mm-mm. Jadi nanti bisa cek dulu tuh kelurahannya mana. Nah, itu nanti masuk kantor pajaknya di mana. Nanti bisa melihat ke Instagram KPP. Biasanya di situ ada tautan ke link kayak yang tadi di pendaftaran NPWP, ada EVIN itu namanya link ya, link-link tautan kantor pajak. Mm-mm. Misalnya sudah masuk ke link tersebut, tinggal dipilih WP mau keperluannya apa nih. Misalnya lupa EVIN atau pengajuan aktivasi EVIN itu bisa masuk ke situ. Oke, cukup mudah sekali ya untuk mendapatkan EVIN. Nah, untuk tadi sudah ya kewajibannya adalah menyetorkan atau membayar pajak nih. Kemudian otomatis juga setelah membayar UMKM ini apakah juga harus melakukan pelaporan seperti SPT tahunan begitu, Mbak Agustin? Betul, Mbak. Jadi kalau untuk UMKM, kewajibannya itu ada dua. Setiap bulan itu ada melakukan pembayaran dengan benar dan tepat waktu ya. Benar dan tepat waktu. Kemudian tahun sekali melakukan pelaporan SPT tahunan yang batas waktunya untuk orang pribadi itu 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir. Kalau untuk badan itu akhir April 30 April ya Mbak. Jadi nanti wajib pajak itu melaporkan apa yang sudah dibayarkan, disetorkan selama setahun tersebut. Nanti di SPT tahunan tertera omset tiap bulan wajib pajak tersebut berapa, serta hartanya, serta perolehan per akhir tahun. Seperti itu.
Oke, ini berhubungan dengan pelaporan nih, Mbak Agustin. Ada pertanyaan dari Mbak Linda yang sudah bergabung pagi hari ini melalui WhatsApp ya di 0878333300 400. Ini mau tanya kalau UMKM untuk pengisian laporan SPT ini pakai formulirnya yang mana? Kemudian terus cara pelaporannya menggunakan apa? Oke. UMKM ya Mbak ini ya. Jadi kalau UMKM ini agak berbeda dengan karyawan ya. Jadi kalau karyawan itu pelaporannya di menu DJP online itu bisa memilih e-filing ya Mbak. Kalau karyawan dulu ya Mbak nih ya. Kalau karyawan Ya, pakainya e-filing. Nah, karyawan itu dibedakan menjadi dua nih Mbak. Yang penghasilannya setahun kurang dari 60 juta dan lebih dari 60 juta. Kalau kurang dari 60 juta itu pakainya 1770 SS itu formulirnya. Tapi kalau di atas 60 juta itu pakainya 1770 S. Nah, kalau misal UMKM seperti apa? UMKM itu menggunakan yang namanya e-form, Mbak. Nanti bisa dilihat di menu digit kontennya itu e-form, ada e-filing, ada e-form. Nah, e-form itu juga oke. bisa di untuk wajib pajak badan juga untuk pelaporan SPT tahunannya. Caranya gimana? Nah, infonya itu nanti di-download aja nih Mbak. Tapi saya sarankan pakainya laptop ya Mbak, jangan handphone karena perlu install aplikasi yang kalau handphone itu belum kompatibel ya dengan aplikasi yang seharusnya dibuka. Jadi nanti download e-formnya. Kemudian di sebelah kiri ada panduan untuk download aplikasinya. Nah, itu nanti ada kode Oke. verifikasi ke email. Ini sistemnya adalah kita download formulir. Di form itu download formulir, kemudian kita isi formulirnya, kemudian habis itu kita upload lagi menggunakan kode yang tadi sudah diterima dari email gitu. Oh, oke. Jadi beda ya untuk pelaporannya ya untuk karyawan tadi menggunakan e-filing, sedangkan kalau UMKM menggunakan e-form dan formulirnya juga berbeda. Kalau tadi karyawan untuk penghasilan di bawah 60 juta itu menggunakan formulirnya yang 1770 SS ya. Kemudian yang di atas 60 juta menggunakan formulir 1770S. Dan untuk UMKM ini menggunakan 1770 Iya, benar Mbak Hana. formulirnya ya. Oke, jadi untuk pelaporannya menggunakan e-form ya Mbak Linda. Ini yang membedakan e-form sama e-filing apa sih Mbak Agustin? Kalau untuk e-filing itu karena sebenarnya secara fisik formulir itu kan lebih sederhana ya Mbak. Kalau SS itu fisiknya itu kalau dicetak itu hanya satu lembar tuh Mbak kalau SS. Makanya langsung isi di situnya. Kalau untuk S 770 S tadi, kalau fisiknya itu ada 3 lembar. Nah, sementara yang e-form itu lampirannya ada sekitar 5 lampiran dan ada satu lampiran untuk perhitungan peredaran brutonya. Makanya kalau mungkin tidak difasilitasi secara sistem seperti e-filing ya, Mbak. Cara Hmm, pengisiannya aja sih, Mbak. Kalau e-form itu kayak kita download gitu aja sih. Download formulir, oke. Terus isi. baru di-upload gitu ya. Tapi kalau untuk e-filing bisa langsung dikerjakan di situ begitu ya. Nggak perlu di-download dulu begitu ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas atau Bapak Andika nih. Terima kasih, selamat pagi. Ini mau tanya PPh tiga dan PP23. Ini sama atau beda sih? Iya, jadi P- beda PP 23 itu mengatur Dengan terkait mm-mm, ya, itu mengatur dengan ya PPh tiga dengan PP23. Ini apa yang membedakan? Oke, jadi keren ya Mbak ini. Kalau PP 23 itu mengaturnya terkait dengan tarif UMKM ya Mbak yang 0,5% tadi. Kalau PPh 23 itu tarif tarif berbeda dengan UMKM, perhitungannya juga berbeda. Itu tarifnya itu 2% Mbak. 2% dari jasa mengatur terkait dengan jasa ketiga itu.
Oke, jadi beda ya, Mas atau Bapak Andika yang ada di Semarang. Terima kasih. Nah, ini kalau berbicara lagi mengenai UMKM nih, untuk selama pandemi ini kemarin ada informasi mengenai insentif nih, mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, mungkin juga bisa diinformasikan untuk admin ya, Mbak Agustin. Ya Mbak, jadi yang insentif yang sekarang diterapkan oleh pemerintah itu adalah bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak di luar sana. Jadi mereka-mereka yang memiliki usaha UMKM itu agar bisa meningkatkan perekonomian ya Mbak, ini dalam rangka insentif ini diberikan dalam rangka peningkatan perekonomian nih. Jadi insentif ini seperti apa? Wajib pajak bisa mengajukan insentif via DJP online. Kemudian nanti tata caranya seperti apa? Itu tiap bulan wajib melakukan pelaporan, Mbak. Jadi yang awalnya tiap bulan itu bayar, sekarang cukup lapor aja, tapi tidak perlu membayar pajak. Ini kan diterapkan sampai masa Desember 2020 ini oleh pemerintah. Jadi bagi yang belum memanfaatkan fasilitas ini masih ada waktu November dan Desember ya, nanti bisa bisa dilakukan. Kalau sekarang sudah nggak perlu pengajuan lagi, Mbak. Cukup WP mengajukan, menyampaikan pelaporannya di DJP online. Kalau WP yang sudah memanfaatkan insentif, ini bagaimana nih? Wajib melakukan pelaporan tiap bulan, Mbak. Yang awalnya tanggal 15 itu kan setor nih, Mbak. Ini wajibnya lapor omset yang diperoleh di bulan tersebut. Seperti itu. Oke, harus dilaporkan berapa untuk apa namanya omsetnya yang sudah dikalikan 0,5% itu ya, yang harus dibayarkan begitu ya. Ya, betul. Oke, untuk UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak khusus UMKM ini, syaratnya seperti apa sih untuk mendapatkan insentif ini? Tidak ada syarat khusus, Kak. Sepanjang dia UMKM memiliki omset di bawah 4,8 itu bisa langsung memanfaatkan insentif ini, Mbak. Jadi nggak perlu bayar, tapi syaratnya tadi lapor aja di DJP Oke. online. Yang penting lapor aja, itu yang paling penting ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, mana tadi ya? Oh, ini dia dari Bapak Ilham, selamat pagi. Mau tanya, cara pengajuan PP23 secara online melalui KSBP itu bagaimana ya? Ini sepertinya teknis banget ya, Mbak ya. Eh, Kalau diterangin, sudah banyak ya beredar di video-video ya Mbak terkait dengan teknis pengajuan PP23 insentif ini. Nanti mungkin bisa dilihat di itu atau bisa bertanya langsung ke ini Mbak. Ke kami kan di kantor pajak ada WhatsApp terkait dengan konsultansi WP ya. Jadi mungkin Bapak nanti bisa menghubungi kami karena ini sudah teknis ya. Nanti kalau misalnya bisa diakses, Pak bisa masuk secara garis besar dari KSDP dimasuk aja. Nanti dipilih PPh 23, surat keterangan PPh 23. Nanti dicoba aja Pak mungkin. PPh 23, kemudian nanti kalau syaratnya terpenuhi langsung diajukan aja. Biasanya sih di situ kadang ada kendala, tapi ini nanti bisa ditanyakan ke KPP ya Mbak, mungkin ya Mbak, biar lebih jelasnya. Ya, ini Pak Ilham masuknya KPP mana nih? Kalau KPP Semarang Timur, mungkin bisa menghubungi ke mana ini Mbak Agustin? Mungkin bisa dicek IG-nya ya Mbak, di @pajak_semarang_timur. Atau bisa Pajak, langsung? atau layanan WA Mm-mm. di 856 Mm-mm. 4129 Mm-mm. 9294 ya Mbak Hana. 0856 4129 9294 9298. 4. Oh, 9294. 9
9294 ya. Ini Bapak Ilham mungkin bisa langsung ke Instagramnya KPP Semarang Timur atau Pajak Semarang Timur ya. Atau bisa melalui WhatsApp di 085641299294. Begitu ya, Mbak Agustin ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Daniel. Oh, kebetulan saya sering dengerin iklan di Radio, ada iklan mengenai Ibu Pot. Itu apa sih maksudnya? Saya UMKM, apakah berkaitan dengan aplikasi Ibu Pot juga? Ibu Pot itu laporan SPT Masa PPH pasal 23 Mbak, yang tadi ditanyakan oleh Pak siapa tadi ya Mbak? Tadi jadi yang awalnya pelaporan itu dan disampaikan ke kantor kesehatan. Kalau Bot ini pelaporannya sudah bisa langsung di akun DJP Online, seperti yang tadi saya bilang. Ini salah satunya bot. Jadi pelaporan SPT Masa PPH pasal 23 secara online langsung di DJP akunnya. Garis besarnya seperti itu Mbak Hana. Oke, atau mungkin kalau kurang jelas Bapak Daniel bisa langsung menghubungi AR-nya ya. Ini dari KPP mana nih Bapak Daniel nih? Atau kalau dari KPP Semarang Timur tadi sudah diinformasikan untuk nomor WhatsApp-nya atau juga langsung DM di Instagram-nya saja begitu ya. Oke, ini karena waktu kita sudah habis ya, karena terbatas. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk adminnya, Mbak Agustin, terkait tema kita pagi hari ini. Jadi tema pagi ini adalah terkait dengan batas waktu penggunaan tarif PP 23 2018 ya Mbak. Jadi untuk wajib pajak PT, ini kan yang dekati ini kan PT Mbak, wajib pajak PT yang terdaftar belum PP 23 ini berlaku. Atau lebih jelasnya sebelum Juli 2018 itu batas waktu bisa menggunakan tarif setengah persen ini adalah 31 Desember 2020. Artinya tahun depan 2021 wajib pajak PT tersebut harus sudah menggunakan tarif pajak umum PPh pasal 17. Itu aja Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agustin atas informasinya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk adminnya dan untuk adminnya yang mungkin masih ada ini beberapa yang belum terjawab. Mungkin besok hari Rabu lagi bisa tanya-tanya lagi di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi karena hadirnya setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih Mbak Agustin. Hana juga harus pamit dari Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.